Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 4 Oktober 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menemukan adanya dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu 1 Oktober yang lalu. Mereka menilai tragedi tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyatakan berdasarkan penelusuran mereka menemukan adanya tindakan represif aparat terhadap penanganan supporter klub persepak bola Arema FC. Pada penanganan terhadap supporter tersebut, aparat dinilai tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus implementasi prinsip HAM Polri. Padahal penggunaan gas air mata tersebut dilarang oleh FIFA. Isnur juga mengungkapkan FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation pasal 19 menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Nah, pemirsa, apakah terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian di dalam tragedi Kanjuruhan? Apakah terdapat indikasi tindakan represif aparat terhadap penanganan supporter klub sepak bola Arema FC dan bagaimanakah pertanggungjawaban dan perubahan nyata ke depan pasca tragedi tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang peneliti senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data. Beliau adalah Bung Fajar Kurniawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ini. Anda sendiri bagaimana nih, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, Bung langsung saja menyikapi dengan kejadian yang cukup viral ya beberapa waktu kemarin. Ini kan ada kejadian tragedi Kanjuruhan, di mana menurut berita yang beredar ini ada sekitar kurang lebih sekitar 170 orang yang meninggal karena tragedi di stadion tersebut. Nah, menurut Anda ini, Bung Fajar, apakah terdapat dugaan pelanggaran di dalam tragedi tersebut oleh aparat kepolisian ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin merespon apa yang tadi disampaikan, ditanyakan. Tapi pertama-tama saya pribadi ikut berbelasungkawa ya atas sebuah tragedi sebenarnya yang memukul kita semua dan saya kira mencoreng dunia sepak bola di Indonesia ya, dan bahkan menjadi atensi tidak hanya jurnalis di Indonesia tapi sudah menjadi atensi seluruh masyarakat secara global gitu, karena memang angka fantastis yang menjadi korban dari apa yang kita sebut sebagai tragedi Kanjuruhan ini gitu. Jadi mungkin ini bahkan bagi Indonesia adalah tragedi yang terburuk ya, atau kalau selama ini mungkin ini akan menjadi nomor 2 ya setelah tragedi yang ada di Peru pada tahun 1994. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya kira memang sebenarnya kalau kita tracking ke belakang ya, H minus 2 hari itu kalau tidak salah pihak Panpel itu sudah berkirim, atau pihak aparat itu sebenarnya sudah merekomendasikan agar pertandingan itu dimajukan ya di sore hari dengan alasan risiko-risiko keamanan dan seterusnya. Tapi rupanya pihak LIB sebagai penyelenggara ya, dalam hal ini atau pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini itu tidak menerima permintaan tersebut sehingga laga tetap dijalankan pada pukul 8 malam. Ya, apa yang tadi ditanyakan, apakah ada dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian? Saya kira ini ya memang dugaan itu sangat kuat sekali ya, karena pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian kemarin sebenarnya sudah
bertentangan dengan standar prosedur operasi yang dirilis oleh FIFA di dalam dokumen FIFA Stadium Safety and Security Regulation, khususnya pasal 19B, ya, di mana di situ jelas-jelas disampaikan bahwa gas air mata dan senjata api itu termasuk yang dilarang keras untuk dibawa masuk ke dalam stadion gitu. Apalagi di dalam akan digunakan untuk mengendalikan massa gitu. Nah, jelas-jelas ini adalah melanggar apa yang ada atau yang menjadi ketentuan dari standar FIFA tadi itu, dan ini yang saya kira menjadi patut untuk ditelusuri di mana sebenarnya atau bagaimana sebenarnya selama ini prosedur yang digunakan oleh aparat keamanan di dalam mengamankan berbagai event olahraga, termasuk dalam hal ini adalah event pertandingan sepak bola sebagaimana yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalkan di dalam pasal 19A itu juga FIFA juga jelas menegaskan bahwa pihak aparat keamanan, dalam hal ini mungkin polisi, ya, manapun yang ditempatkan di sekitar lapangan permainan, itu harus tetap terekam televisi gitu. Agar atau apa? Untuk memastikan bahwa aparat itu ya baik perilaku maupun penampilan itu tetap memiliki standar tertinggi yang ditetapkan oleh FIFA gitu. Sehingga ini yang menurut saya yang kemudian dalam kasus di tragedi Kanjuruhan ini ya, ini yang missing gitu loh. Artinya apa? Artinya bahwa pertama jelas dengan sistem prosedur yang ditetapkan oleh FIFA, padahal kita adalah anggota FIFA. Yang kedua adalah tadi kita tidak tahu apa namanya siapa yang kemudian mengomando untuk digunakannya gas air mata itu di dalam mengendalikan kondisi yang ada, chaos yang terjadi pada waktu itu. Saya kira ini yang memang patut diduga keras bahwa ini adalah ada unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian di dalam hal ini. Begitu. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang ini ada sebuah tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan, yakni menggunakan gas air mata di dalam pengendalian massa, apakah bisa dikatakan hal tersebut ini menjadi salah satu penyebab ya jatuhnya banyak korban jiwa begitu? Iya, saya kira yang dilakukan oleh aparat kemarin itu pertama yang kita bahas tadi, ada beberapa pelanggaran ya. Kalau saya kutip misalkan dari statement yang dikeluarkan oleh YLBH dan LBH Indonesia, itu ada beberapa peraturan Kapolri dalam hal ini yang tidak diindahkan oleh petugas yang terjun di lapangan sebagai aparat pengamanan di dalam pertandingan tersebut. Misalkan Perkapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Nah, itu mungkin perlu didetailkan kembali ya. Kemudian Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kemudian Perkapolri nomor 8 tahun 2009 misalkan tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian Perkapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, dan terakhir Perkapolri nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Jadi ada banyak sekali hal yang kemudian tidak dijalankan oleh para petugas yang bertugas di lapangan pada waktu itu. Nah, terlebih kalau kita coba melihat ya berbagai video-video, baik video amatir ya, terutama video-video yang dikirimkan oleh netizen ya, itu kan jelas sekali bahwa tembakan gas air mata itu tidak hanya ditujukan bagi massa yang terjadi yang ada di dalam di tengah lapangan gitu loh, tapi juga tembakan-tembakan itu secara masif itu diarahkan kepada massa yang ada di tribun gitu. Nah, ini kan massa yang ada di tribun itu tidak melakukan apa-apa gitu ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang terbukti kemudian membuat rusuh gitu ya. Tapi kenapa kemudian petugas melakukan itu? Dan memang berdasar informasi yang
saya dapatkan misalkan dari petugas-petugas di rumah sakit misalkan ya, itu kan sebagian besar korban itu apa namanya wajahnya itu menghitam gitu ya. Itu kan sebagai salah satu tanda bahwa yang bersangkutan sebelum meninggal mengalami sesak nafas gitu. Nah, dan memang gas air mata itu tidak sekedar kemudian hanya membuat pedih mata, tapi memang ketika gas itu bereaksi dengan oksigen di sekitarnya, maka itu juga akan membuat seseorang itu yang terkena gas itu akan sulit mendapatkan oksigen kan gitu, karena oksigennya tadi bersenyawa dengan gas air mata tadi itu. Nah, sehingga ini yang memang patut diduga bahwa dengan kondisi pasca kematian dari supporter tadi itu dan keterangan dari pihak rumah sakit yang menjadi tempat penampungan jenazah dan jenazah tadi itu, memang didapat keterangan bahwa ini meninggalnya para supporter ini sebagian besar karena kekurangan atau karena sesak nafas tadi itu. Berarti kan memang ini ada korelasi yang jelas dengan tadi tembakan gas air mata tadi itu, sehingga ini yang juga harus menjadi subject to investigation gitu ya, menjadi objek untuk di apa namanya diinvestigasi lebih jauh oleh para pihak, termasuk oleh tadi tim gabungan independen pencari fakta yang sudah dibentuk oleh pemerintah, harus diungkapkan secara terang benderang siapa saja para pihak yang bertanggung jawab memerintahkan ya penggunaan gas air mata itu dengan sangat eksesif sekali ya. Jadi kalau di dalam beberapa video itu sampai apa namanya kelihatan putih gitu yang merata, dan itu kadarnya kayaknya sangat pekat. Nah itu apa yang diduga tadi kemudian mengakibatkan sesak nafas dan kemudian membuat orang itu meninggal. Selain juga ada faktor-faktor kepanikan, kemudian terinjak dan seterusnya itu, tapi saya kira yang paling dominan dalam kasus ini adalah tadi orang-orang yang kemudian sesak nafas karena adanya tembakan gas air mata itu. Begitu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang seandainya faktanya sebagaimana yang sudah Anda ungkap ya, bahwa banyak korban yang meninggal karena sesak nafas, apakah hal tersebut ini juga mengindikasikan adanya pelanggaran HAM dan juga dugaan pelanggaran profesional, maksud kami profesionalisme dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas. Ini seperti apa Anda menyikapinya? Ya, saya kira itu patut di apa namanya diinvestigasi lebih lanjut. Tapi dari timbulnya korban yang mencapai angka ratusan dan mungkin ini akan terus bertambah ya dalam 1-2 hari ke depan ini, maka memang ini indikasi ke arah sana sangat sangat nyata sebenarnya menurut saya ya. Tapi lagi-lagi tadi termasuk adalah apakah ada dugaan pelanggaran profesionalisme. Kalau melihat tadi protap yang dimiliki Polri sendiri, tadi ada sejumlah perkap ya peraturan Kapolri yang saya kira juga telah dilanggar oleh apa namanya oleh para petugas yang bertugas di lapangan pada waktu itu, dan tentu ini juga mengindikasikan bagaimana kinerja atau buruknya kinerja anggota kepolisian yang bertugas pada waktu itu. Kenapa dia tidak kemudian menempuh cara-cara yang lain, menempuh cara-cara yang persuasif sebelum kemudian melakukan tindak-tindakan yang represif ya. Terlebih ini kan stadion itu kan kawasan yang tertutup, orang tidak bisa kemana-mana gitu ya. Dan ada informasi bahwa hanya beberapa pintu yang terbuka yang ketika terjadi kondisi tersebut gitu. Nah, ini yang tentu berbeda bagaimana cara menangani chaos ya, kalau boleh dikatakan itu sebagai chaos ya, di dalam sebuah tempat yang tertutup dengan sebuah tempat yang terbuka. Mungkin kalau dalam ruangan yang terbuka Polri ya, dalam arti aparat keamanan ya, TNI dan Polri bisa, terutama Polri itu masih ditoleransi untuk menggunakan tadi tembakan gas air mata, karena orang bisa dengan leluasa untuk kemudian menyebar kemanapun yang memungkinkan dia untuk bisa segera pergi dari tempat tersebut agar dia tidak terpapar tembakan gas air mata itu. Tapi kalau di stadion, ya, ini bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Karena apa? Karena orang menjadi panik, kemudian tidak bisa kemana-mana, ya. Kemudian udara juga relatif tidak bebas gitu kan.
Sehingga ini yang kemudian kombinasi antara tindakan represif, kepanikan penonton ya, yang kemudian yang ketiga lah tadi bahwa di dalam ruangan yang relatif terbatas seperti itu, maka udara juga menjadi sulit untuk sirkulasinya kan gitu. Nah ini terutama juga dilihat dari korban-korban yang berjatuhan itu sebagian besar juga adalah anak-anak usia remaja ya. Karena apa? Karena sebagian itu belum memiliki identitas dan makanya kemarin petang itu beredar di WA group dan di media-media sosial teman-teman Arema itu atau warga Malang itu yang menyatakan bahwa sebagian besar korban itu juga tidak membawa identitas sama sekali gitu dan kemudian diumumkan agar kemudian bisa diinformasikan mungkin anaknya belum pulang dan seterusnya itu bisa jadi adalah menjadi salah satu korban di dalam tragedi Kanjuruhan itu. Jadi saya kira kalau bicara tentang indikasi indikasi pelanggaran HAM itu ini tinggal pembuktian saja di lapangan ya terkait dengan siapa yang kemudian patut diduga telah melakukan tadi pelanggaran tadi dalam hal ini adalah mungkin yang mengeluarkan perintah ya untuk kemudian terjadinya sampai kemudian menimbulkan terjadinya tragedi Kanjuruhan itu. Nah, mudah-mudahan tim gabungan independen mencari fakta tersebut ya kemudian juga Polri ya bisa bekerja secara transparan, secara objektif ya, tidak ditutup-tutupi gitu ya. Nah, termasuk juga ada informasi bahwa Komnas HAM juga akan mengirimkan tim investigasinya. Nah, saya kira ini adalah momentum untuk kemudian mengungkap siapa pihak-pihak dan bertanggung jawab terhadap terjadinya tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini. Gitu. Saya kira begitu, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, dengan banyaknya korban jiwa yang mencapai ratusan, terus kemudian dengan kondisi yang seperti demikian yang sudah Anda jelaskan tadi, lantas kemudian kira-kira siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Dan kemudian juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan perubahan ke depannya sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, kira ada beberapa leveling ya ketika kita bertanya siapa yang harus bertanggung jawab. Tentu secara teknis ya secara pelaksanaan ya pihak LIB sebagai pihak yang menggelar liga ini ialah yang juga paling bertanggung jawab termasuk adalah panitia pelaksana, kemudian aparat keamanan dalam hal ini adalah Polri yang juga dibantu di sebagian kecil aparat TNI ya. Nah ini yang karena mereka lah yang kemudian di tataran teknis itu bertanggung jawab secara penuh ya termasuk misalkan tadi pihak Liga Indonesia tadi dia yang bertanggung jawab untuk menentukan kapan pertandingan dilakukan, kemudian jam berapa dilakukan pertandingannya, bagaimana kemudian mereka harus pertandingan ya, kemudian juga termasuk adalah panitia pelaksana bersama aparat ya mempersiapkan bagaimana skenario keamanannya, bagaimana antisipasi mereka jika terjadi kerusuhan misalkan ya. Nah ini semua kan merupakan tanggung jawab yang kemudian muncul ya ketika sebuah event atau acara itu digelar. Nah kemudian second layer yang kedua yang harus bertanggung jawab tentu adalah para pembuat kebijakan ya dalam hal ini tentu pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga ya kemudian juga pihak Kapolri ya atau bahkan mungkin Panglima TNI juga yang kebetulan ada beberapa anggota TNI yang juga diperbantukan di dalam hal itu dan pertandingan itu juga akan harus diminta pertanggungjawaban ya kemudian juga para pejabat-pejabat di daerah gitu. Nah ini mereka juga bertanggung jawab. Kenapa kemudian kejadian ini bisa terjadi ya? Apakah mereka kurang melakukan pembinaan misalkan tadi misalkan Kapolri, bagaimana memastikan bahwa anggota-anggota yang bertugas itu yang 2.000 orang itu apakah selalu di refresh ya terkait dengan peraturan-peraturan Kapolri tadi itu, bagaimana menangani tindakan huru-hara, bagaimana menangani kerusuhan, bagaimana mereka harus mengedepankan pendekatan-pendekatan yang persuasif dan seterusnya. Nah ini kan perlu dievaluasi kembali sejauh mana kemudian
pimpinan-pimpinan tadi itu kemudian telah memastikan personel-personelnya tadi yang bertugas itu memang memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan bagaimana mengelola aspek keamanan dalam sebuah acara, terutama adalah acara-acara yang sifatnya kolosal. Ini kan boleh dikatakan kolosal karena apa namanya puluhan ribu orang kan ya penonton itu. Dan saya kira yang terakhir adalah ya pihak-pihak yang lain seperti dalam hal ini ya tentu ujung-ujungnya adalah pemerintah ya, presiden yang juga ada bertanggung jawab. Karena apa? Karena semua yang terkait dengan rakyat Indonesia ini ujung-ujungnya adalah yang bertanggung jawab adalah presiden ya, sebagai ibaratnya itu pimpinan tertinggi kita semua atau sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan nyawa rakyatnya kan begitu. Termasuk dalam hal ini Pak Jokowi tidak boleh santai-santai ini ya, karena ada sekian ratus nyawa rakyat yang melayang dan tanpa karena ada dugaan pelanggaran tadi itu. Nah ini harus serius gitu. Bagaimana kemudian negara hadir, negara kemudian tadi dari sisi yang satu harus menuntaskan investigasi tadi itu sampai kemudian diketahui siapa yang bertanggung jawab pada waktu itu, kemudian mengeluarkan perintah dan seterusnya, dan kemudian diproses secara hukum. Yang kedua tentu adalah kepada para korban-korban yang ditinggalkan tadi. Ada mungkin sebuah keluarga suaminya meninggal, istri masih hidup. Ada yang suaminya hidup, istrinya dan anaknya meninggal. Ada yang orang tua kehilangan anak-anaknya. Nah, ini kan semua negara harus hadir, poinnya itu. Nah, bagaimana hadirnya ya tentu ini yang harus betul-betul didetailkan satu persatu. Misalkan apa yang harus diberikan oleh negara kepada orang tua tadi yang kehilangan anaknya. Padahal anak itu kan mungkin adalah anak satu-satunya atau mungkin anak yang diharapkan nanti bisa menjadi tulang punggung keluarga. Atau kalau mungkin misalkan dari keluarga ternyata suami yang meninggal, bagaimana keberlanjutan keluarga itu? Padahal suaminya itu adalah tulang punggung untuk mencari nafkah dan seterusnya. Atau sebaliknya. Nah ini yang saya kira bicara tentang yang bertanggung jawab tadi ada leveling tadi, dan level paling tinggi tentu adalah kembali kepada Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas nasib seluruh rakyat Indonesia ini. Dan ini pertanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi pertanggung jawabnya di dunia wal akhirah gitu. Di sini juga harus bertanggung jawab nanti terlebih-lebih di akhirat. Bagaimana kemudian bertanggung jawab nyawa 150 atau bahkan 170 orang tadi itu atau bahkan lebih. Ya. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, oleh pemerintahan, kemudian melindungi nyawa rakyat yang tadi itu. Nah, jadi ini saya kira ke depan juga perlu ada evaluasi yang menyeluruh ya di dalam penyelenggaraan agenda-agenda yang kolosal, termasuk dalam hal ini adalah pertandingan olahraga semacam ini. Dan memang satu hal yang cukup signifikan adalah yang juga perlu difikirkan jalan keluarnya adalah ketika pertandingan olahraga itu sudah menjadi area kapitalisasi ya, menjadi arena bisnis, menjadi ini memang pada akhirnya pertimbangan yang lain itu seringkali terabaikan ya, dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu pertimbangan bisnis. Nah, sehingga kadang-kadang esensi olahraga itu sebagai sebuah olahraga itu menjadi berkurang, tapi yang kental itu adalah ini adalah bagian sekedar hiburan, entertainment ya, atau bisnis tadi itu. Sehingga fungsi-fungsi olahraga itu adalah untuk semata-mata untuk memelihara kesehatan fisik dan sebagainya, itu menjadi bahkan dalam beberapa hal menjadi terabaikan. Saya kira ini perlu perenungan yang mendasar ya, agar kemudian betul-betul ke depan bisa dicari formula yang lebih tepat ya, bagaimana kemudian agar olahraga itu ya ada baiknya itu tidak kemudian betul-betul dieksploitasi sedemikian rupa ya, sehingga kemudian mengabaikan aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek yang lainnya yang seharusnya malah itu yang menjadi yang utama. Begitu, Bung Aziz. Ya baik, Masya Allah ini penjelasan yang luar biasa ini.
Syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih kepada Bung Fajar Kurniawan atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ajis. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.